Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allazi khalaqasy syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Qala aidan wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menggenggam jiwa manusia pada saat mati dan tidurnya, melepaskan sebagian yang masih dikehendaki sampai batas waktu yang kita tidak tahu kapan berakhir, bagaimana caranya dan di mana. Tetapi kita yakini bahwa kehidupan di permukaan bumi ini sangat sebentar, sangat sementara. Masih ada perjalanan selanjutnya yang kita yakini bahwa menentukan kesuksesan di alam berikutnya itu adalah kesuksesan kita melakoni perjalanan hidup di bumi ini. Kita yakini bahwa kita semua ini awalnya tiada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ketahuilah hai para manusia bahwa pada awalnya ini kita tiada, kemudian kita hadir di permukaan bumi ini dengan menggenggam suatu tanggung jawab, dan kita akan pindah dimensi di alam berikutnya, yaitu alam barzakh, dimatikan. Kemudian kita yakin juga bahwa kita akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah lakukan di permukaan bumi ini, dan kita akan menerima nanti keputusan. Mudah-mudahan semua keputusan itu para jamaah kita akan menerima buku catatan amal kita dengan tangan kanan. Amin, amin. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita sudah komitmen, kita sudah bersyahadat sebagai tanda legitimasi keislaman. Kalau orang tidak pernah mengucapkan syahadat, ya belum Islam, menerima Islam sebenarnya. Tapi rupanya kita ini memerlukan renungan, ya, bahwa syahadat bukan hanya sekedar ucapan, tetapi harus kita bangun komitmen diri untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita ini, baik di dalam melakoni peran kehambaan maupun di dalam melaksanakan peran kehalifaan dalam berbagai profesi. Saya biasa katakan begini, bahwa peran kehalifaan dalam berbagai profesi, apapun profesi kita, mulai dari profesi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, sampai presiden, ya, itu adalah tanggung jawab. Semuanya membutuhkan nilai-nilai kejujuran, dan inilah yang luntur sebenarnya, luntur di bangsa kita ini, luntur di kehidupan sosial. Dan itulah yang membawa Rasulullah menjadi manusia termulia dengan kejujurannya. Mohon maaf, kejujurannya itu, ya, gelar kejujuran itu sebelum dia jadi nabi. Mulai dari kecil dia sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah, cukup lama baru saya hadir di masjid ini. Karena rupanya
setelah saya merenung bahwa hidup ini adalah proses pembelajaran. Hidup ini adalah kesiapan kita untuk menerima ujian. Hidup ini adalah proses pensucian diri untuk bagaimana kita siap tadi untuk kembali menghadap kepadanya. Ujian saya di awal tahun, ya lumayan 9 hari di rumah sakit, dan sampai di rumah itu lebih 1 bulan. Lebih 1 bulan, swab keempat baru negatif. Ya meskipun sebelumnya saya sudah ke masjid salat Jumat, tetapi rupanya ini juga ada dampak sosialnya. Kalau kita ditanya, sudah negatif nih, kita mau bohong, wah ini juga. Jadi ini juga rupanya ini penyakit, ini luar biasa. Karena berdampak terhadap interaksi sosial. Ya, sampai saya Jumatan di Al-Markas itu ketemu dengan guru Pak Kiai Haji Farid Wadi. Saya bilang, wah rindu sekali Kak Pak Kiai. Begitu saya bilang rindu sekali, kalau langsung dia mau salaman sama saya. Jangan kayak dulu salaman saya. Nah, bilang, kenapa ya? Akhirnya tidak jadi ya, begitulah. Hidup ini adalah ujian, ya. Saya kira memang ada ayat, janganlah menganggap diri kita ini sudah cukup beriman saja sebelum kita diuji, untuk bagaimana meningkatkan kualitas diri kita, kualitas ibadah kita. Dan salah satu pembelajaran pribadi yang saya dapatkan bahwa ketika kita kondisi kritis, tidak mudah yang namanya penyerahan diri total. Tidak mudah. Saya bilang mudahnya kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah ada di dalam kita sudah pelajari bahwa ajal itu ditentukan oleh Allah, ya. Itu sudah ditetapkan, tetapi pada kondisi kritis, apalagi pada saat itu yang genting-gentingnya, ya. Saya ingat baru pagi hari di sini saya baca WA untuk didoakan 5 orang pagi hari itu, termasuk saya di dalamnya. Saya baca sore hari sudah pergi 1. Jadi itu muncul lagi di pikiran itu, jangan-jangan sudah ini juga. Nah, jadi itu salah satu pelajaran pribadi, dan saya menganggaplah diri saya masih rendah atau masih lemah. Saya punya pembelajaran, saya masih harus belajar terus, terutama proses penyerahan diri. Dan salah satu hikmahnya saya mencoba mencari ayat-ayat, karena saya hanya bawa Al-Quran Al-Quran. Saya temukanlah beberapa ayat, dan saya temukan doanya, memang ada doanya untuk bagaimana kita dituntun oleh Allah untuk mampu berserah diri. Nah, kaum muslimin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Hari ini kalau tidak salah sudah tanggal 28 Rajab. 28 Rajab. Bertepatan dengan 12 Maret. Ya. Berdasarkan pergerakan bumi terhadap matahari atau tahun Masehi. Ya. Sudah 27 hari Rajab sudah lewat. Saya selalu mengatakan bahwa tidak ada waktu yang berulang. Tidak ada waktu yang berulang. 1 menit yang lalu tinggal kenangan, inilah yang menjadi renungan juga bagi kita, bagaimana memanfaatkan waktu yang kita miliki sekarang. Sehingga seorang ulama sufi namanya Hasan Basri, ya, yang menyampaikan bahwa umur manusia itu ibarat hitungan hari. Ketika hilang 1 hari, sebenarnya pada hakikatnya umur kita sudah berkurang 1 hari. Sehingga dia menyampaikan sepotong hadis qudsi yang artinya ketika fajar itu muncul di sebelah timur, fajar itu berteriak,
hai umat manusia, aku ini adalah makhluk baru. Ketika aku hadir, manfaatkanlah aku untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena ketika aku sudah pergi, aku tidak akan hadir lagi sampai dunia ini kiamat. Jadi ini memperkuat bahwa tidak ada waktu yang berulang. Insya Allah Rajab tahun depan masih ada. 27 Rajab tahun depan insya Allah masih ada. Yang pertanyaannya, apakah kita masih yakin bahwa masih sampai bulan Rajab tahun depan? Disinilah mungkin salah satu motivasi untuk bagaimana kita melaksanakan peran dan fungsi kita dengan benar. Manfaatkan waktu. Ini yang masih muda-muda manfaatkan waktu untuk belajar, ya. Nah, kita juga, karena hidup ini adalah proses pembelajaran. Dan ini mungkin salah satu yang akan sampaikan pada kesempatan ini sesuai dengan mukadimah yang saya bacakan tadi. Karena salah satu yang pemahaman yang paling penting bagi kita adalah bagaimana mengenal dan memahami Tuhan, mengenal dan memahami siapa sih sebenarnya yang kita sembah, dan kita bisa kenal dan memahami melalui ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Tuhan sudah banyak memperkenalkan dirinya, maha melihat, maha mengatur, maha meliputi segalanya. Yang kedua, kita bisa pahami dan mengenal Tuhan melalui ciptaannya. Dan itu bisa kita pelajari semua di seluruh apa yang nampak, dan sekarang luar biasa kita juga bisa menemukan atau memahami melalui pikiran, melalui hal-hal yang tidak nampak, karena temuan-temuan alat, temuan-temuan teknologi yang bisa mengungkap sesuatu yang tidak nampak menjadi nampak. Ini luar biasa teknologi. Jadi suatu saat itu, dan sudah mulai sekarang, bahwa tidak bisa lagi orang bohong itu. Jadi tidak setengah mati nanti itu diinterogasi orang yang begini. Karena semua yang keluar dari mulut itu sebenarnya itu adalah gelombang, frekuensi yang bisa terekam. Ketika apa yang keluar itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam, itu frekuensinya beda dengan apa yang keluar sesuai dengan kata hati. Ini luar biasa sebenarnya, ya. Termasuk menjelaskan peristiwa di bulan Rajab ini, ya. Ini saya punya materi khutbah itu selama bulan ini, bulan Rajab, itu temanya bagaimana tinjauan Isra Mi'raj dari pengetahuan dan makna spiritual. Karena sebenarnya sudah dulu dikatakan Rasulullah pembohong, sekarang ilmu pengetahuan sudah bisa menjelaskan. Betapa memang kalau dipahami diri kita bahwa semua tubuh kita ini ada namanya tubuh bioplasmiknya atau tubuh energinya, yang dalam bahasa ilmu pengetahuan tubuh cahaya atau tubuh nur dalam bahasa tarekat mungkin, bahwa semua kita punya tubuh itu, dan teknologi sudah membuktikan di laboratorium bahwa fisik itu dia bisa melebur membentuk cahaya, dan begitu pula sebaliknya cahaya itu ketika direaksikan kembali dia bisa membentuk. Apalagi kalau ada kehendak, subhanallah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi pada saat itu ya Rasulullah dikatakan gila, ya. Itu perhitungannya kalau pergerakan cahaya dengan kecepatan 300.000 km per detik, itu Mekah dengan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 1.500 km itu hanya 0,005 detik. Itu yang masih menimbulkan pertanyaan, kalau begitu kenapa banyak cerita, ya? Karena kalau menurut saya cerita itu sebenarnya perjalanan Mi'raj, perjalanan ke atas itu. Kenapa bisa banyak cerita? Nah, kalau pindah dimensi orang, itu waktu itu molor. Kalau orang bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya, waktunya itu molor. Jadi memang perhitungan matematika dunianya itu singkat, tetapi matematika dimensi lainnya itu sangat. Jadi banyak cerita-cerita. Ya, meskipun mati kontroversi itu ada cerita-cerita, ada yang berpandang bahwa itu cerita-cerita jahiliyah sebenarnya. Disuruh Rasulullah itu bolak-balik. Ya.
bolak-balik menawar-nawar. Kalau menurut Agus Mustafa bukan sifatnya Rasulullah itu menawar. Sehingga dia beranggapan bahwa sebenarnya perintah salat itu sudah turun sebagai wahyu biasa di dalam Al-Quran. Dan saya coba menelusuri memang ya perintah salat itu ya perintah salat sudah ada surah Al-Isra 78 ya, kemudian ada apa namanya waktu salat itu ada di surah An-Nisa 103. Ada semua di situ sudah. Jadi benar juga. Jadi menurut beliau itu bahwa cerita-cerita itu adalah cerita Nasrani, cerita Yahudi yang menganggap bahwa dia itu lebih hebat daripada Islam. Padahal sebenarnya di dalam Al-Quran sudah jelas perintah sholat sudah ada di dalam. Tapi itu masih apa namanya. Tetapi apa yang pelajaran yang bisa kita dapatkan dari terungkapnya melalui sains adalah bahwa hakul yakin, keyakinan yang kokoh itu bisa kita peroleh melalui ilmu yakin dan ainul yakin. Jadi keyakinan yang kuat itu didapatkan melalui proses pembelajaran, proses menemukan ilmu pengetahuan. Tidak ada sekarang yang ragu dengan itu, karena sains pun bisa menjelaskan. Sekarang sementara dipelajari lagi oleh para ilmuwan itu mengenai teleportasi, bagaimana bukan lagi suara yang bergerak cepat, benda yang bergerak cepat. Ya, sekarang pesawat sudah ada yang cepat, tapi masih dicari itu kecepatan, kalau bisa mendekati kecepatan cahaya itu pesawat. Ya, kenapa? Ini juga sudah ada referensinya dalam Al-Quran. Apa referensinya dalam Al-Quran? Istana Ratu Bilqis pindah sekejap ke istananya Baginda Sulaiman. Dan siapa yang memindahkan? Bukan Ifrit, bukan jin Ifrit. Karena ketika Baginda Sulaiman itu meminta siapa yang bisa memindahkan itu singgasananya Ratu Bilqis ke sini, berdiri jin Ifrit. Aku ya Baginda. Sebelum Baginda berdiri di tempat duduknya itu sudah istana sudah sampai ke sini, singgasana sudah sampai ke sini. Masih ada yang bisa lebih cepat lagi. Ilmuwan yang berdiri, orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang berdiri. Aku ya Baginda, sebelum matamu berkedip, singgasana itu sudah ada. Ini luar biasa ilmuwan. Ya, ini semua cerita-cerita di dalam Al-Quran yang harus kita yakini. Harus kita yakini bahwa memang ada ayat yang menyampaikan kepada Rasulullah bahwa aku akan ceritakan cerita-cerita gaib untuk menjadi pelajaran bagimu ya Muhammad dan pelajaran bagi umatmu. Termasuk peristiwa-peristiwa gempa. Ini mohon maaf ini saya katakan begini, ketika terjadi gempa semua orang bicara hanya rasional logik saja. Bahwa di Majene misalnya itu ada lempeng begini, ada lempeng ini, biar ada lempeng apa kalau Allah tidak berkehendak. Saya mencoba buka sejarah yang paling valid itu di dalam Al-Quran, ya, umatnya Suhaib, kaum Madian itu habis karena gempa, karena perilaku. Ini jarang disorot bahwa ini perilaku korupsi, karena di situ kan salah satunya mengambil haknya orang, ya, mengambil haknya orang salah satunya kan korupsi. Luar biasa. Kemudian yang kedua curang dalam timbangan, itu penyebab itu datanya gempa, ya. Kemudian bahasa kerennya dibegal. Banyak gangguan orang di jalan, ada yang lempar, ada yang tembak, ada yang apa. Ada semua di dalam Al-Quran itu. Kemudian gempa memang merusak alam. Tetapi ya orang semua hanya datang berbicara, mengomentari secara logik, secara rasional, ya. Tetapi jarang menyentuh bahwa itu datang karena perilaku. Penegakan hukum, ya, ini ayat juga disentuh, ada ketika hukum itu yang menjadi landasan keputusannya adalah nafsu, ya, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan karena kepentingan politik. Tunggulah awal kehancuran alam semesta ini. Jadi sehingga saya berpikir bahwa perilaku korupsi, perilaku kerusakan alam, perilaku penegakan hukum adalah itu tanggung jawab besar bagi negara, karena dia akan menghancurkan atau menghabiskan peradaban ketika itu tidak ditegakkan dengan benar. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah, mengenal dan memahami Tuhan melalui diri tadi yang saya bacakan,
Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Saya sudah pernah menyampaikan di sini tentang diri, rupanya sudah banyak yang bisa mengungkap, banyak diungkap oleh Pak Prof Nasir, teman-teman yang lain. Saya bilang mungkin saya fokus nanti ke bagaimana mengenal Tuhan, memahami Tuhan melalui lingkungan, ya, melalui alam. Nah, mukadimah yang pertama tadi juga saya perlu menjadi bahan renungan bahwa pada hakikatnya penciptaan langit dan bumi dan terjadinya pergantian siang dan malam, ya, pada hakikatnya di situ ada ayatku, ya, ada tanda-tandaku bagi orang yang mampu memikirkan. Di situ menarik bagi hamba yang ulul albab. Ini ulul albab, rupanya itulah definisi orang cerdas. Inilah yang dimaksud dengan orang cerdas, karena ada penjelasan ayat berikutnya itu bahwa ulul albab itu ada orang yang mampu berzikir dan berfikir. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Jadi saya mencoba mendefinisikan itu bahwa yang dimaksud orang cerdas adalah orang yang mampu memadukan antara kemampuan zikir, ya, zikir itu bagaimana merasakan keberadaan Tuhan, bagaimana memahami keberadaan Tuhan, dan mampu mengintegrasikan dengan fikir, ya. Jadi zikir dan fikir, ya, memikirkan ciptaan Allah dan menghasilkan suatu kesadaran bahwa tidak ada yang sia-sia ini yang diciptakan. Akhirnya mahalak tahaza batila subhanaka faqina azabannar. Akhirnya orang berilmu itu yang berhasil tadi mengintegrasikan zikir dan fikirnya itu tidak sombong. Dia menyerahkan dan dia sadar bahwa tidak ada yang diciptakan ini sia-sia. Akhirnya dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Lindungilah aku ya Allah dari siksaan api neraka. Nah, kalau kita berbicara lingkungan, bahwa lingkungan atau alam di luar kita ini itu mulai dari yang paling masih misteri sampai sekarang, ya, kita berbicara mengenai alam semesta, kemudian kita masuk sedikit bagaimana bumi ini, dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut kita mengurai bagaimana kebesaran Allah di balik tanaman, di balik air, di balik tanah, di balik ciptaan yang lainnya. Karena ini di ranah tasawuf, saya ikut juga pengajian tasawuf di Guru Kiai Haji Nasaruddin Umar itu, bahwa memang tujuannya katanya Allah itu menciptakan makhluknya, menciptakan ini alam semesta adalah untuk supaya dia lebih dikenal. Dia dikenal sifatnya, dikenal namanya, dikenal perbuatannya. Jadi dia ada sifatnya, ada di tanaman, sifatnya ada di air, ya. Bahkan kalau naik tingkat lagi lebih tinggi, bahwa sebenarnya apa yang terpancar ini sebenarnya pada hakikatnya adalah tajallinya. Ini bahasa ininya. Tetapi saya hanya mau fokus pada kajian ilmu pengetahuan. Dan karena ilmu pengetahuan itu sebenarnya umum, pengetahuan umum itu adalah kajian ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat kauniyah. Jadi setelah saya ikut pengajiannya Guru Ta itu, ini lebih sedikit memperkuat argumentasi saya bahwa apapun ilmunya sebenarnya orang, ilmu yang dikaji itu adalah perjalanan spiritual untuk lebih mengenal Tuhan dan jalan untuk mendekat kepada Tuhan. Kalau dia ilmu itu bisa direformasi, naik tingkat menjadi menemukan kebenaran spiritual, bukan hanya kebenaran ilmiah, ya. Bahwa apa yang kita kaji mengantar kita doktor, ya, mengantar profesor, harus naik tingkat itu menjadi merenungkan kebenaran ilmiah itu menuju pada kebenaran spiritual, bahwa di balik itu ada kehendak, di situ ada perilaku Tuhan di dalam menunjukkan kebesarannya di berbagai proses yang kita kaji. Kalau saya proses fotosintesis, jadi saya sekarang rubah cara mengajarku. Ya, bukan hanya saya jelaskan CO2 ditambah doa membentuk C6 ini, tetapi saya jelaskan bagaimana kebesaran Allah di balik klorofil yang menata proses itu.
Nah, ini saya bahasakan pembelajaran spiritual, quantum spiritual learning. Ya. Nah, mengenai alam semesta ini masih misteri. Meskipun banyak teori, sudah banyak beberapa teori yang menjelaskan itu bahwa ini apa yang kita tempati ini hanya setitik sebesar debu. Matahari saja kan yang kita lihat ini terdiri dari miliar matahari menurut informasi sains. Terdiri dari miliaran. Sehingga ya kemungkinan juga di tempat lain sana ada makhluk, ada bumi lain di sana kan. Yang jelas tidak ada di Jupiter, tidak ada di Mars, tidak ada di ini, tidak ada. Karena dari 6 planet ya. 7 planet, kalau Plato kan sudah dicoret. Iya, 6 kalau tidak salah itu ya. Dari yang 6 yang dipelajari itu memang hanya bumi yang memungkinkan untuk ditempati. Baik sisi jaraknya dari matahari ya. Karena yang dekat dari matahari tidak ada apa-apa juga di sana, tidak ada air, tidak ada ini. Ya, ada tempat yang tidak ada oksigen. Ya. Hanya bumi. Nah, luar biasa. Nah, mengenai alam-alam lain ya, karena di dalam Al-Qur'an itu ketika disampaikan di dalam Al-Qur'an itu bahwa bumi ini terdiri dari 7 lapis dan lapisan itu dia bicara tentang air, dia bicara tentang hujan, itu sebenarnya yang dijelaskan adalah atmosfer. Lapisan atmosfer. Jadi atmosfer itu memang ada 7 lapis kalau kita ini ya, yang paling dekat itu ada namanya troposfer. Tetapi kalau Allah menceritakan tentang Sidratul Muntaha, tentang alam barzah, itu sebenarnya yang dijelaskan di situ adalah dimensi. Jadi lapisan dimensi, dan itu sudah dijelaskan juga dengan ilmu pengetahuan sekarang namanya M-teori, membran teori ya, itu sudah dijelaskan bahwa alam semesta ini ada alam-alam paralel. Ya, alam paralel. Apa alam paralelnya? Alam barzah. Tapi dimensinya tinggi ya. Ini di bumi ini kan dimensi 3, barzah itu dimensi 4. Ketika kita berada di dimensi yang tinggi, itu bisa dilihat dimensi yang rendah. Inilah rahasia yang terbongkar pada saat Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha ya, yang malaikat pun tidak bisa sampai ke situ. Dia bisa menyaksikan masa lalu dan dia bisa menyaksikan masa yang akan datang. Ini dari pendekatan sainsnya itu sudah bisa dijelaskan semua itu dengan membran teori bahwa ini alam paralel itu ada. Dan alam paralel itu ya ada di sini. Ada di sini ya. Nah, ini luar biasa. Saya yakin bahwa ya, ilmuwan itu juga mengkaji dari hadis Rasulullah. Ketika dia ditanyakan Rasulullah oleh Jibril itu ditanya, "Di mana sebenarnya itu akhirat ya Rasulullah? Di mana itu alam barzah? Berapa jaraknya?" Apa jawaban Rasulullah? Jaraknya sekejap. Ini salah satu dijelaskan di dalam surah Al-Ma'arij itu. Al-Ma'arij bahwa di sini sebenarnya ada, kemudian ada lorongnya, dan lorong-lorong itulah yang bisa ditembus malaikat, bisa ditembus oleh Rasulullah pada saat Mi'raj. Ini dijelaskan juga dari ilmu pengetahuan. Orang yang suci, dia bisa saja pindah dimensi, mampu mensucikan dirinya dan ada kehendak. Dan saya kira inilah sebenarnya yang dialami oleh para wali. Dia bisa dilihat di mana-mana, dia bisa tembus dimensi karena dia bisa merambat tadi dengan tubuh bioplasmiknya, dengan kesucian dirinya, dengan nurnya, itu dia bisa dilihat di mana-mana. Ya, nur cahaya itu tadi 300.000 km per detik. Jadi itu secara ilmiah sudah bisa dijelaskan. Dia bisa dilihat di mana-mana. Orang suci bisa dilihat di mana-mana dengan tubuh bioplasmiknya itu, karena dia bisa merembat cepat. Nah, kita sedikit masuk ke bumi untuk menjadi bahan renungan bahwa apa yang kita tempati ini tidak diam dan tidak ada ciptaan Allah itu yang diam, mulai dari bumi sampai pada atom ya, seperti sudah biasa dijelaskan Prof. Ya, bumi yang kita tempati ini itu mengalami pergerakan pada tempatnya yang disebut dengan rotasi. Berapa kecepatan rotasinya? Itu 1.700 km per jam. 1.700 km. Ini bergerak kita tidak rasa ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Sudah umur bumi ini berdasarkan temuan ilmu pengetahuan itu kan sudah ada kurang lebih 5 miliar tahun. 5 miliar tahun pergerakannya itu tetap sampai sekarang. Siapa yang mengatur itu? Dan siapa yang bisa menggerakkan dengan berapa miliar ton beratnya ini?
6 miliar berapa, saya tadi lihat buku itu berapa nolnya itu 6, berapa nolnya itu beratnya ini bumi dia bisa digerakkan. Siapa yang menggerakkan? Dan inilah yang menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam. Ya, ketika Makassar ini berhadapan dengan matahari, itulah yang disebut dengan siang. Ketika membelakangi berputar tadi membelakangi, itulah yang disebut dengan malam. Dan perhitungan-perhitungan fisika diperlambat saja oleh Allah, itu tidak ada kehidupan lagi di permukaan bumi ini. Kenapa kalau diperlambat? Ketika misalnya menghadap ke matahari itu, menghadap ke matahari lambat, ya suhu bumi itu seketika naik. Seketika naik. Kalau naik sampai 100 derajat masih ada kehidupan. Ya. Nah, itu di dalam Al-Quran juga ada ayat. Apa kira-kira yang terjadi ketika ini malam terus-menerus dan siang terus-menerus? Siang terus-menerus itu berarti kan matahari itu, bumi itu menghadap terus ke matahari, sudah ada kehidupan. Karena terakumulasi itu panas sampai ini hancur semua. Ini luar biasa. Pada saat yang bersamaan, ya, selain rotasi tadi, dia mengalami namanya revolusi. Revolusi dia bergerak pada garis edar. Berapa kecepatan garis edarnya? 107.000 km per jam. Jadi dia berputar pada garis edarnya, kemudian kembali pada posisi semula setelah dia bergerak 365,1 hari. Inilah yang disebut dengan tahun baru 1 Januari Masehi. Ya, ini sudah berapa? Sudah lebih 2 bulan lagi meninggalkan posisi semula. 1/4 hari itulah yang dibulatkan setiap 4 tahun, yang disebut dengan tahun kabisat, ya. Ya. Jadi ada Februari, di Februari itu dibulatkan, ada Februari itu ada 28 hari, ada 29 hari. Ada yang lahir tanggal 29 hari di sini. Kalau ada itu luar biasa. Hanya 1 kali 4 tahun dia bisa mengenang kelahirannya. Hanya 1 kali aja 4 tahun itu ada tanggal 29. Ini luar biasa. Ya terkadang juga berpikir kita, apakah betul begitu pergerakannya? Iya. Itulah yang menyebabkan kenapa bisa diprediksi kapan terjadi gerhana bulan, di mana total, di mana setengah, di mana 1/4. Karena orang sudah pelajari berapa pergerakan kecepatan bulan, berapa kecepatan matahari, kapan dia terjadi saling menghalangi cahayanya. Di situ yang disebut dengan gerhana. Ini luar biasa. Dan yang menarik di situ garis edarnya itu kan tidak sama dengan rel kereta api. Hanya gaya tarik menarik antara planet. Ada gaya gravitasi bumi, ada ada 4 gaya lagi yang lain. Itu yang menata itu. Jadi bukan kayak rel di tempat itu bergerak. Dan sedikit saja ada yang ditarik oleh Allah dari planet yang saling tarik menarik ini, sudah kacau, baku tabrak lagi. Baku tabrak sudah kiamat. Inilah sekali lagi bahwa pembelajaran ayat-ayat kauniyah itu bukan hanya sekedar dipelajari, tetapi inilah yang berkembang di barat. Tidak disentuh itu bagaimana menanamkan nilai-nilai ketakwaan, peningkatan keimanan ketika kita ajarkan ini. Alhamdulillah saya robam ini cara mengajar saya mengajar di biologi, mengajar klimatologi, mengajar ini saya sudah tunjukkan. Saya ada sedikit. Yang kedua, ya tadi itu dari pergerakan. Dari segi komposisi bumi, karena bumi ini tidak layak juga ditempati ketika tidak ada atmosfer atau disebut selimut bumi. Ya. Selimut bumi itulah yang disebut atmosfer. Yang tadi dikatakan itu ada 7 lapis. Ya, kalau berbicara tentang hujan, proses itu sebenarnya adalah yang dimaksud atmosfer. Saya mau sedikit, yang paling rendah, yang dekat dari permukaan bumi ini namanya troposfer. Disitulah gejala bagaimana hujan terjadi, bagaimana cuaca, bagaimana yang kacau sekarang. Kenapa kacau? Karena terjadinya hujan itu dia connect dengan apa yang terjadi di bumi. Terkait dengan keberadaan ekosistem tanaman, terkait dengan keberadaan terumbu karang, terkait dengan ekosistem yang lainnya itu. Ya. Yang menjaga siklus air itu kan tanaman. Apa yang terjadi? Kenapa tidak bisa lagi diprediksi ini? Coba di Makassar itu sebenarnya puncak hujan itu kan sebenarnya kalau normal itu Januari. Mulai dari Desember itu sudah. Nah sekarang sudah marah sih, masih banjir. Sudah susah. Kenapa? Ya informasi di Indonesia itu tinggal 40% hutan. Itu kan yang menjaga. Ya. Nah, komposisinya subhanallah Allahu Akbar.
Apa yang dibutuhkan banyak oleh manusia itu yang diciptakan banyak. Apa yang paling banyak adalah nitrogen, ya, Pak. Nitrogen itu yang paling banyak menyusun tubuh kita. Saat lemas, apalagi nama bahasa umumnya itu. Itu 78% di sekitar sini, 78%. Urutan kedua yang banyak dibutuhkan oleh kehidupan di permukaan bumi ini adalah oksigen. Itulah dihadirkan 21%. Dikurangi saja menjadi 15%, itu sudah tidak ada juga kehidupan, kita bersaing kan? Ditingkatkan oleh Allah menjadi 30%, tidak ada bersih yang tidak berkarat karena terjadi proses oksidasi namanya. Ini 5 miliar tahun yang lalu, tetapi itu komposisinya. Yang kedua adalah ini yang bahaya kalau banyak di atmosfer adalah karbon dioksida. Itu hanya 0,03%. 100 tahun terakhir ini sudah dianalisis oleh lembaga lingkungan dunia, itu sudah meningkat. Kenapa meningkat? Karbon dioksida yang mestinya diikat oleh tanaman melalui proses fotosintesis itu lepas karena dihabisi tanamannya, rusak terumbu karang. Inilah yang menyebabkan terjadi apa yang disebut dengan pemanasan global atau efek rumah kaca. Karena karbon ini kalau ada di atmosfer itu berbahaya. Dia meredam pendinginan bumi, ya, pendinginan bumi dari bawah itu diterkam di situ. Sama dengan kalau mobil saya parkir di bawah sinar matahari. Matahari masuk di dalam kaca, setelah itu tidak bisa keluar. Kenapa tidak bisa keluar? Karena berubah namanya dari gelombang pendek menjadi gelombang panjang. Tidak bisa keluar, dia tidak bisa tembus itu kaca. Berputarlah di situ. Beginilah sebenarnya karbon dioksida itu berfungsi kaca, makanya disebut gas rumah kaca. Kemudian ada juga namanya metan. Bertambah di atas karena siklusnya di permukaan bumi yang mestinya diikat oleh tanaman, dirusak terumbu karang, dirusak bahan-bahan yang bisa mengikat karbon itu. Makanya tanaman itu kan di dalam bahasa kehutanannya disebut dengan sin karbon, ya, pengikat karbon. Tetapi tanaman dikurangi sudah kacau lah. Pemanasan bumi bertambah, apa yang terjadi? Es di daerah kutub di sana sudah mulai mencair. Es abadi di Titlis itu sudah mulai sekarang retak, sudah mulai mencair. Mencair itu tasbihnya air, dia bergerak dari tinggi ke rendah. Jadi saya kalau ceramah di Majene, saya bilang boleh jadi nanti airnya Eropa itu sampai di Majene dan menenggelamkan Majene. Ini luar biasa renungan-renungan yang bisa kita dapatkan dari apa yang bisa kita dapat dari situ tadi. Yang pertama adalah betapa Tuhan itu maha mengatur ciptaannya, ya, bukan hanya menciptakan tetapi dia mengatur, dia memelihara. Tadi dipelihara, ini sudah 5 miliar tahun ini dipelihara tadi pergerakan bumi. Dipelihara tadi komposisi atmosfer tadi yang 78 nitrogen, kemudian 21%, kemudian 0,03% karbon dioksida. Inilah dasarnya bisa kita menghitung berapa kebutuhan oksigen kita, karena ini kan yang kita hirup ini rupanya ini luar biasa. Sekarang sudah dikaitkan lagi dengan bagaimana ibadah, bagaimana kalau kita beristighfar. Saya ikuti salah satu pengajian itu Dr. Aisyah. Ketika kita beristighfar itu katanya oksigen yang masuk itu kurang lebih 5 liter. Tetapi pada kondisi kita bernapas biasa itu hanya sekitar 1-2 liter. Jadi ketika kita mau beristighfarlah, astagfirullah, itu akan masuk oksigen banyak dan itu akan memperbaiki sirkulasi darah di dalam tubuh. Ini luar biasa. Dihubungkan dengan niat, dihubungkan dengan zikir, biasa. Saya kira itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut masuk kepada rahasia-rahasia ciptaan Allah yang terkait dengan tanaman, terkait dengan air, terkait dengan lingkungan dan lainnya. Saya kira itu, sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.